Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Pak Petinggi Gedung Leper, ada dari BPD Leper juga tadi Pak Direktur Bumdes, Bapak Ibu Ketua RT RW Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Desa Gedung Leper yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang mana agendanya ini iras-irus nopo dari sosialisasi penanganan sampah tadi dan dilanjut dengan sosialisasi pengisian perangkat desa. Nggih, Fatimah kula nderek ngajeng mergi sampun wektane sampun saantawis. Kalau tadi Pak Sis ngendikan waktu yang sangat panjang, mboten Pak, mboten panjang-panjang, paling 15 menit cekap. Hari Jumat yang mana kaum muslim juga bertepatan dengan sholat Jumat, mempersiapkan sholat Jumat, maka dari itu mangke boten panjang-panjang. Monggo Pak Ketua BPD saged pinarak ngaji. Rawuh Bu. Nggih, langsung kemawon. Sebagaimana kita tahu bahwa perangkat desa Gedung Leper menika Pak Cari yang sampun pensiun pada bulan Agustus, dan ada juga Pak Kamilwo, Pak Mustain tahun saderengipun juga sudah purna tugas, yang mana Gedung Leper secara personil berkurang, yang mana kemarin dari pihak desa sampun konsultasi kepada Pak Camat untuk tahun ini akan dilaksanakan pengisian perangkat sebanyak 1 jabatan, yakni untuk jabatan carik makaten, yang mana mangke persyaratannya akan ditempel. Persyaratannya macam-macam gitu, Bapak Ibu dan jauh ini mungkin nanti sakit diinfokan juga kepada warganya. Persyaratannya namanya juga ditempel di yang pasti di sekretariat panitia balai desa. Nanti mungkin ada di titik-titik yang sifatnya terpantau lalu lalang atau mungkin yang mudah diakses oleh warga, mungkin mangke dari desa yang lebih paham. Dan mana unsur kepanitiaan juga adalah dari pihak kecamatan, nanti ada dari desa dan dari lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa mereka ada RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, dan PKK mungkin tergantung yang akan diberikan tugas oleh Pak Inggi. Dan antara lain di persyaratan usia minimal 20 sampai dengan 42 untuk nanti mengisi surat pernyataan nanti ada di pengumuman juga, batas usianya pada saat mendaftar 42 tahun, minimalnya 20, berpendidikan paling rendah minimal sekolah menengah atas ataupun yang sederajat, dan yang pasti warga Leper, karena which is dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa semenjak diundangkannya Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan Pak Petinggi dan Pak BPD yang semula 6 menjadi 8 tahun, ada sedikit perubahan pasal, yang mana kewenangan kepala desa ataupun petinggi dalam hal ini adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
kepada Pak Bupati atau Wali Kota, yang mana dalam prosesnya nanti kalau dulu setelah panitia melaksanakan pendaftaran, penelitian administrasi dan lanjut ke penyaringan, ujian penyaringan berupa tulis, praktek dan wawancara, hasil dilaporkan pada Pak Petinggi. Pak Petinggi berkonsultasi ke Pak Camat. Pak Petinggi bisa menerbitkan SK apabila Pak Camat sudah memberikan rekomendasi. Untuk yang sekarang Radi berubah, yang mana setelah Pak Petinggi melaksanakan konsultasi dengan Pak Camat dan hasil rekomendasi Pak Camat turun, maka Pak Petinggi harus mengkonsultasikan kepada Pak Bupati, yang mana apabila rekomendasi Pak Bupati turun, Pak Petinggi baru bisa melanjutkan tahapan berikutnya, yakni menerbitkan SK pengangkatan dan melantik. Apabila Pak Bupati tidak memberikan persetujuan, maka tahapan akan dinyatakan tidak bisa dilanjutkan alias muspro mengatakan. Oleh sebab itu, monggo nanti Dedek titip jika ada warga yang berminat ataupun mungkin mau mengikuti, dipersilahkan. Yang pasti untuk segala sesuatunya, persyaratannya nanti akan ditempel yang harus dilengkapi. Terus biasanya di sekretariat panitia. Selanjutnya untuk tahapan nanti ada mulai dari pengumuman penempelan banner itu, lanjut ke pendaftaran bakal calon yang akan menjadi perangkat. Mungkin setelah itu ada penelitian berkas, setelah itu mungkin dilanjut ke ujian penyaringan, yang mana biasanya terdiri dari ujian tulis, praktek, dan wawancara. Praktek yang dimaksud adalah untuk zaman sekarang ya, non sewu, karena semuanya yang di desa ini nge-linknya sudah by sistem berbasis aplikasi. Jadi yang dituntut dari bakal calon tersebut adalah kemampuan menguasai teknologi ataupun IT. Untuk itu tahapan. Berarti nanti setelah tahapan tugas panitia, setelah ujian penyaringan, tugas panitia selesai, hasil sepenuhnya diserahkan kepada Pak Petinggi. Jadi ujian-ujian tersebut adalah untuk memperoleh pertimbangan tentang kompetensi yang bersangkutan, mulai dari tulis, praktek, dan wawancara. Walaupun tetap pengisian perangkat selama aturan belum berubah untuk di Kabupaten Jepara adalah nanti tetap yang nganu Pak Petinggi. Jadi kami dari pihak kecamatan ditugasi untuk memastikan bahwa tahapan pelaksanaan pengisian perangkat berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dari kami, jika mungkin nanti ada informasi yang dirasa kurang jelas ataupun butuh detail lebih lanjut, sakit kontak ke panitia. Nanti pasti di pengumumannya yang ditempel akan ada kontak panitia. Jadi ampun membuat asumsi sendiri, ampun berspekulasi, tapi untuk info yang belum jelas atau belum dimengerti, harap kontak ke panitia. Dari kami mungkin jika ada yang ada yang perlu ditanyakan atau dibahas lebih lanjut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi selaku kasih pemerintah dari Kecamatan Basri.
diisi yang sudah ada. Karena kalau kita mengangkat Pak Kamituwo baru, karena ini untuk siltapnya tidak mencukupi, Pak. Siltapnya tidak mencukupi atau memang dana. Nah, karena semakin dipangkas, tiap tahun dipangkas, sehingga tahun ini akan, karena tidak boleh mengangkat staf lagi, maka akan yang sudah ada nanti akan difungsikan karena mutasi atau penataan yang ada. Oke. Ini karena yang harus kita adakan, karena ini adalah carik. Kalau carik tidak bisa mengangkat dari perangkat yang ada, tapi harus diadakan perengkutan atau pengisian secara ujian. Tapi kalau lowongan yang perangkat atau lowongan dari Pak Kamituwo ini akan diisi yang sudah ada di desa. Ini jawaban kami. Rolling ya, rolling. Demikian sudah dijawab dan dijelaskan oleh Pak Hadi. Sinar malih, monggo. Apakah pengisian perangkat cara ini mengacu pemerataan wilayah? Misalnya kasus wilayah di Duran ini kan tidak ada perangkat. Apakah ini pencalonan caleg ini ada kaitannya dengan itu, atau sifatnya umum, bebas dari seluruh warga Kedung Lebar? Terima kasih. Ya, ini yang jawab Pak Adi selaku kasih. Untuk caleg, karena bukan pelaksana kewilayahan, maka terbuka untuk umum, Pak. Yang penting satu lingkup desa Kedung Lebar mengatakan. Karena kalau Kamituwo itu pelaksana kewilayahan, maka diutamakan dari wilayah yang bersangkutan. Jika non Kamituwo maka bisa dari seluruh desa. Pak sedikit. Kamu Pak. Ini maksudnya sing tanyane. Oh, yang satu kalau jawab ya Pak. Untuk tahap pertama pada pengesahan yang namanya undang-undang desa itu kan ada pengangkatan Pak Caleg sebagai ASN atau PNS yang ketika itu termasuk Kedung Lebar ikut memenuhi syarat. Kemudian setelah itu beberapa evaluasi dari pemerintah pusat bahwa untuk sekarang dikembalikan lagi seperti semula, artinya masih tetap seperti perangkat biasa, tidak ada PS ASN atau pegawai negeri sipil itu. Jadi pertanyaan Kedung Lebar Nyun Sewu, PNS Pak Carik niku pun purna, pun boten enten, terus penggantinya langsung PNS niku pun boten wonten petunjuk kembali semula. Nggih, monggo sinten malih sing bertanya. Mumpung masih ada waktu. Nah, untuk itu setelah adanya sosialisasi pada pengisian perangkat desa tentunya Pak Carik dan sudah disampaikan dari awal di Nyun Sewu, kekosongan ini ada dua, yaitu Pak Carik sama Pak Kamituwo Selatan Kedung Lebar, terdiri dari dua Kamituwo Utara dan Selatan. Nah, sudah disampaikan
untuk tahun ini desa hanya bisa melaksanakan yang untuk pengisian perangkat desa khususnya yaitu Pak Cahe. Hal dan sebagainya yang perlu tidak lanjut setelah sosialisasi hari ini yang kami pertanyakan kepada Pak Inggi tentunya, apakah pada hari ini atau tidak lanjut nanti setelah hari ini bisa memberi amanah atau menunjuk sebagai panitia yang akan menyelenggarakan kewenangan ini. Nah untuk itu monggo Pak Inggi. Oke, terima kasih untuk panitia. Jelas yang tadi untuk sudah diutarakan dari Pak Adi, yang kecamatan jelas Pak Adi langsung, yang dari desa adalah kemarin sudah saya Pak Sis, yang kedua adalah Bu Juni, itu yang dari desa, dari perangkat, yang dari lembaga yang lain karena daerah KMD untuk Peru masuk, dan yang kedua adalah dari Pak Muni, berarti sudah 5. Ini yang kemarin sudah saya sampaikan atau kami kepada orangnya yang bersangkutan, karena sebelum kita sosialisasi kita sudah pertemuan secara lesan, tetapi ini untuk sosialisasi sekaligus ya untuk nanti akan tidak lanjuti, karena Pak Adi kemarin Pak sosialisasi dulu, setelah itu baru panitia bentuk, terus panitia mengadakan rapat dan mengadakan tahap-tahapan. Ini karena untuk hari ini memang tak barengake kalau Pak RT Pak RW, karena untuk sebagai mewakili tokoh masyarakat yang di desa. Nah ini yang ada kaitannya dengan kepanitiaan. Untuk ini pun sekali kami sampaikan, tak barengake kalau untuk bulanan dari Pak RT Pak RW yang ada di desa. Nah, perlu kami singgung bahwa untuk yang tabungan atau ke rekening ini yang masih ada kendala kemarin, tolong ini apalagi yang diwakili ibu-ibu itu ya, ini disampaikan karena ini mengganggu untuk yang lain Pak. Seperti Pak Tori ini, terus terang ya Pak Tori ini mengganggu Pak, jenengan ketoknya sepele ora tekong entok ya, tapi yang lain ndak iso, ora iso dicairke. Oke. Ini kami harapkan kalau memang yang serius, kalau ada undangan tolong wakile atau anu nih ya. Tapi wakile yang untuk omah itu disampaiake ora gitu meneng nggo misalnya anu terus meneng dia ini nun sewu. Kalau kita tidak bisa kayak gitu nun sewu bisa ora wakile Pak kalau kita kayak gitu. Ya. Karena ini kemarin bendara saya gembak-gembak piye ta Pak ini tak sebar. Pokoknya kok irung dengan ini lu tidak lanjuti masalah yang lain. Ya, non sewu ini mumpung ketemu beneran Pak Tori aja tak hijau ini. Ini kok dia setelah kali Pak. Ora iso cair-cair tuh. Dan yang lain untuk terutama ini kami sampaikan kepada Bapak RT Bapak untuk khusus di RW 1, karena kemarin Pak RW datang ke Balai Desa untuk menyatakan bahwa dia kesibukan di luar, dan dengan ini menyatakan yang khusus RW 1 untuk mengundurkan diri karena tidak bisa melaksanakan atau tugas yang ada di RW 1 karena kerja di luar daerah atau di luar kota. Dengan ini kami harapkan kepada Bapak RT seluruh RW 1 mohon untuk
mengadakan rapat untuk pengisian di RW. Itu juga akan mengganggu Pak, akan mengganggu dengan yang lain. Karena kurang satu, karena dia kan kurang satu. Ini dia laporannya juga akan mengganggu yang lain. Ini mau ketemu, apa yang lain tidak apa-apa terganggu, ini kita sampaikan. Era apa-apa ya aku tak singgung daripada aku menyinggung orang. Apa-apa ya sampai kita ganggu tak apa-apa. Makanya Pak sedikit. Nah ini kami harapkan untuk segera nanti yang belum untuk misalnya Pak Tori untuk Pak misalnya untuk datang ke balai desa Pak ini piaku langkahku nanti ke bendara hanya masalahnya kan itu laporan yang sana kan tidak melalui desa ya kan nanti non sewu bendara di bendara untuk apa yang masih belum diselesaikan masalah administrasi yang masalah ning rekening maupun gini khusus nanti akan dianukasi di belakang aja biar diselesaikan ya dibantu maksudnya Pak orang dihukum orang dibantu diselesaikan tolong stempelnya di karena ini sing diucek-ucekin bendara itu piye yang mulai doleper basis barat doleper ke orang enggak ini yang lain akan terganggu demikian terima kasih.